Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada saudari Haida. Sebelum melakukan wawancara ini kami ingin berterima kasih terlebih dahulu atas partisipasinya, sebab telah berkenan untuk mengikuti agenda kami dalam melakukan wawancara tersebut. Kepada saudari Amal bisa dipertanyakan. Baik, langsung saja di sini kami ingin bertanya, yaitu yang pertama tentang bahasa apa saja sih yang digunakan dalam berinteraksi sehari-hari. Bahasa yang digunakan dalam berinteraksi sehari-hari. Yang pastinya menggunakan bahasa daerah, bahasa Banjar, karena orang Banjar. Ya, asli orang Banjar gitu. Iya. Dan untuk perkuliahan itu biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Apakah ada bahasa lain? Apakah ada bahasa lain yang dikuasai selain dari bahasa Banjar dan bahasa Indonesia? Kalau untuk bahasa yang dikuasai selain bahasa Banjar pastinya dan bahasa Indonesia, kalau untuk kata menguasai sepertinya belum. Cuman bisa lah sedikit-sedikit menggunakan bahasa asing, bahasa Arab untuk berkomunikasi. Cuman berkomunikasinya ya sekedarnya aja kayak gitu. Berarti kan tuh ada 3 bahasa ya gitu. Yang Iya. pertama bahasa Banjar, bahasa Indonesia, dan sedikit bisa berbahasa Arab. Bagaimana cara penyesuaian dalam berbahasanya? Penyesuaiannya, yang pasti bahasa Banjar itu untuk berkomunikasi dengan orang tua, lingkungan sekitar, teman. Nah, cuman kalau untuk bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu tidak di bahasa sehari-hari, cuman bahasa untuk perkuliahan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya mengenai penyesuaian dalam percakapan sehari-hari tadi, lalu apakah ada kesulitan dalam melakukan percakapan selama memperoleh bahasa, mungkin bahasa Arab atau bahasa Indonesia, bahasa Banjar, mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk bahasa Banjar dan bahasa Indonesia itu tidak ada kesulitan ataupun kendala karena kan memang bahasa kita sehari-hari dan memang bahasa ibu. Mungkin dalam proses pembelajaran atau mengenal bahasa Arabnya, di situ mungkin ada kendalanya karena sih faktor utamanya takut salah. Takut salah, padahal kan dalam yang namanya kita berkomunikasi tidak perlu takut salah, yang penting lawan bicara yang Paham lah. ya paham dengan apa yang kita bicarakan. Kalau untuk tata bahasa atau gramatikanya itu mungkin lebih susahnya dalam bidang sorof, memahami sorofnya karena kan banyak yang perlu dipahami. Jadi mungkin itu aja. Kemudian apa dari saudara Husen, apakah ada pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan? Baik, pertanyaan dari saya, bagaimana proses pemulihan bahasa yang Anda miliki? Bahasa Arab kah? Ya, mungkin bahasa Arab saja lah. Untuk pemulihan bahasa Arab itu pertama kali di sekolah madrasah, walaupun sedikit, hanya sedikit, dan lanjut ke pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren itu yang banyak mempelajari dari mufradat, gramatikanya, nahwu sorof, tata bahasa, balaghah, dan lain-lainnya. Mungkin di situ awal mula lah. iya pembelajaran bahasanya atau mengenal bahasanya. Kalau boleh tahu nih, dalam tadi kan ada diberikan mufradat ya. Iya. Diberikan mufradat itu apakah setiap hari diberikan atau misalnya ada berjadwal, misalnya cuma 1 minggu sekali diberikan mufradat atau gimana gitu? Nah, jadi untuk
pemberian mufradat itu kami ada program di sana di pondok itu ada yang namanya program pembelajaran mufradat. Jadi setiap setelah salat subuh itu kami pembelajarannya itu dibagi per kelompok. Jadi setelah salat subuh belajar mufradat per kelompok. Kalau dalam perkuliahan itu hampir sama UPB. Nah, jadi kayak UPB itu. Tapi untuk yang mengajarnya itu dari kakak kelas aja. Pembelajarannya sih setiap hari. Ya, oke, berarti pembelajarannya setiap hari. Kalau dalam setiap hari itu biasanya ada berapa kosakata atau mufradat yang diberikan? Paling sedikit itu ada 3 mufradat dan biasanya dibarengi dengan jumlah mufidah, pemberian jumlah mufidah. Misalnya kata kolamun terus tuh diberi jumlah mufidah kayak gitu. Dan paling banyak biasanya cuma 5, 3 sampai 5 itu. Oke, itu kan ada pemberian mufradat gitu. Biasanya paling sedikit 3 dan paling banyak 5. Nah, mufradat itu setelah diberikan, apakah dihafalkan atau hanya cuma diberikan Cuma saja dibaca gitu, lah. dibaca aja. Jadi setelah diberikan mufradat tadi itu, kami yang pastinya harus hafal dan programnya itu ada ujian semesternya. Jadi kalaunya Evaluasinya. kalaunya tidak nanti kan ada ujiannya, kalaunya tidak lulus ya tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, selain dari mufradat, pemberian mufradat dan pembelajaran mufradat, apakah ada lagi? Misalkan biasanya di pondok pesantren itu, apakah ada diwajibkan untuk berbahasa? Pastinya ada. Dan cuman kalau di pondok kami itu berbahasanya hanya di tempat-tempat tertentu, misalnya di musola, di dapur, di kelas, di kamar mandi. Di situ. Kalaunya untuk di kamar itu bebas aja pakai bahasa apa. Oke, berarti untuk pengalaman Haida sendiri dalam pemrograman bahasanya, terutama bahasa Arab, itu lebih banyak ketika sekolah di pondok pesantren. Gitu. Iya. Karena di pondok pesantren itu banyak program-program yang membantu untuk bisa berbahasa. Oke. Mungkin itu saja ya. Mungkin Saudara Husin bisa menutup kegiatan kita pada hari ini. Dipersilakan pada Baiklah, Saudara. demikianlah wawancara pada kita hari ini. Terima kasih kepada Saudari Haida atas partisipasinya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.